Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai one sample t-test ya. Nah, materi ini disusun oleh tim dosen yang terdiri dari Pak Bayu Indra Setia, lalu ada Pak Ardi Gunardi, Pak Erik Syawal, Ibu Lira Mustikasari, saya sendiri, lalu ada Ibu Desi Nurrohmah, dan juga Pak Yusuf Reynaldi. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana dan tujuannya seperti apa sih gitu ya digunakannya one sample t-test dan bagaimana cara kita untuk mengolah data yang kita miliki dengan menggunakan one sample t-test ini. Oleh karena itu, maka kita langsung saja mulai. Metode one sample t-test ini adalah metode yang digunakan untuk mengetahui ataupun menguji apakah rata-rata gitu ya sudah bisa mewakili dari populasinya. Nah, oleh karena itu data ini atau metode ini sifatnya adalah deskriptif. Nah, deskriptif dan juga termasuk parametrik ya. Oleh karena itu nanti ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah data yang kita gunakan itu harus berdistribusi normal. Sehingga nanti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengecek ya data yang akan kita inputkan atau yang akan kita olah nantinya apakah berdistribusi normal ataukah tidak. Nah, di sini ada syarat penerimaan untuk one sample t-test ya. Syarat utama yang pertama adalah data harus berdistribusi normal ya. Di sini sudah terlihat di layar, di mana nilai signifikansi Shapiro-Wilk harus lebih besar dari 0,05. Jadi nanti dilihat ya nilainya apakah lebih besar ataukah lebih kecil. Nah, lalu syarat yang kedua adalah kita akan melihat ya atau mengambil keputusan terkait hipotesis. Jadi nanti kita akan menyusun hipotesis, ada hipotesis 0 dan juga hipotesis alternatif atau HA dan H0 ya. H0 itu untuk hipotesis 0 dan HA adalah hipotesis alternatif. Nah, di sini nanti kita lihat bagaimana nilai signifikansinya. Apakah lebih besar daripada 0,05 ataukah lebih kecil dari 0,05. Nah, selain itu terkait keputusan diterima atau ditolaknya H0, itu juga bisa menggunakan nilai T hitung ya yang akan dibandingkan dengan nilai T tabelnya. Apakah nanti H0-nya diterima ataukah H0-nya itu ditolak gitu ya. Nah, untuk itu kita harus menentukan terlebih dahulu ya hipotesis 0 atau H0 dan juga hipotesis alternatif atau HA-nya. Sebelum kita mengolah data, nah terlebih dahulu kita harus menentukan ya hipotesis 0 atau H0 dan juga hipotesis alternatif atau HA-nya. Nah, di sini saya sudah menentukan H0-nya yaitu rata-rata nilai belajar mahasiswa sama dengan nilai 58. Sedangkan HA-nya yaitu rata-rata nilai belajar mahasiswa tidak sama dengan nilai 58. Nah, kita sudah menentukan H0, kita juga sudah menentukan nilai HA. Nah, selanjutnya H0 dan HA ini kita uji ya dengan menggunakan SPSS. Nah, sekarang kita mulai mengolah data SPSS yang sudah kita punya. Nah, yang pertama-tama kalau misalnya belum terkopikan ya seperti biasa dibuka dulu SPSS-nya, lalu kita kopikan data yang ingin kita olah gitu ya di data view ya. Nah, setelah itu baru kita lihat ke variabel view-nya. Nah, di variabel view-nya kita ganti namanya. Misalnya di sini saya beri nama hasil gitu ya. Nah, kita beri label juga misalnya hasil belajar ya agar sesuai dengan hipotesis. Nah, setelah itu kita lihat juga pengukurannya apakah dia skala atau tidak ya. Nah, ini perlu dicek dan saya memilih skala di sini. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini ada sudah dijelaskan sebelumnya ya syarat yang pertama yaitu data harus berdistribusi normal karena sifatnya parametrik. Nah, oleh karena itu data yang sudah kita kopikan ini, nah kita uji terlebih dahulu apakah dia berdistribusi normal ataukah tidak ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah kita klik analyze, nah lalu klik deskriptif, lalu kita pilih explore ya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita pilih variabel hasil belajar ini ke dependent list. Ya, lalu selanjutnya kita pilih plots. Nah, untuk box plots dan juga deskriptif, nah ini ada yang sudah di checklist ya, ini dibiarkan saja. Lalu kita checklist normality plots with test. Kita pilih continue, lalu kita pilih OK. Nah, ini merupakan hasil yang sudah kita running tadi ya. Nah, di sini ada case processing summary, ada deskriptif, ya, ada test of normality. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah test of normality-nya ya. Nah, tabel ini. Nah, di tabel ini kita lihat nilai signifikansi untuk Shapiro-Wilk-nya berapa. Di sini nilainya 0,086 ya.
lebih besar dari 0,05 sehingga data ini dapat dikatakan data yang berdistribusi normal ya, sehingga sudah bisa memenuhi syarat ya untuk melakukan uji one sample t-test. Nah, selanjutnya kita langsung ke uji one sample t-testnya. Setelah kita melakukan uji normalitas dan dapat diketahui bahwa data kita adalah data yang berdistribusi normal, nah selanjutnya kita akan melakukan uji one sample t-test. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah kita pilih dulu analyze ya. Setelah itu kita pilih compare means, kita pilih one sample t-test ya. Di sini keluar one sample t-testnya ya. Nah, di sini kita pindahkan variabel hasil belajar ini ke dalam tes variabelnya ya, dan tes variabel, dan kita isi tes value-nya. Di sini kita tes value-nya 58 ya. Kenapa 58? Karena tadi ya, karena tadi prediksi kita rata-ratanya itu 58 sesuai dengan hipotesis. Nah, setelah itu langsung kita klik OK ya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini hasil t-testnya. Yang kita lihat itu dari mana? Yang kita lihat itu adalah yang pertama di sini sudah ada min-nya ya. Sudah ada simpangan bakunya dan juga standar errornya juga sudah ada ya. Jadi ini bisa diinterpretasikan. Nah, selain itu kita lihat juga dari tabel ini ya, one sample testnya. Dilihat dari apanya? Dilihat dari signifikansi dan juga nilai T-nya. Nah, di sini nilai signifikansinya ternyata lebih besar ya dari 0,05. Nah, artinya apa? Nah, di sini artinya hipotesis 0 itu diterima ya. Nah, lalu selain keputusan dari signifikansi, kita juga bisa menentukan keputusan dari nilai T-nya yang dibandingkan dengan T tabel. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mengunduh terlebih dahulu tabel T-nya ya. Nah, setelah kita mengunduh tabel T, nah sudah ada tampilannya seperti ini ya, nanti munculnya. Yang pertama kita tentukan dulu nilai DF-nya. Nah, nilai DF-nya ini sudah ada ya di hasil output tadi. Nah, itu sebesar 29. Nah, selanjutnya kita tentukan juga nilai probability-nya. Probability-nya tadi 0,05 ya, karena kita dua sisi ujinya, jadi kita bagi dua menjadi 0,025. Jadi kita ambil tabel ini ya. Jadi kita ambil kolom yang ini, lalu kita cari ke bawah DF-nya 29 ya. DF 29 itu sebesar 2,04523 ya. Nah, nilai ini kita bandingkan dengan T hitungnya. Tadi T hitungnya minus 1,67 ya. Jadi nilai T hitung ternyata lebih kecil dari nilai T tabelnya. Sehingga apa keputusannya? Keputusannya adalah H0 diterima. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk mengambil keputusan dengan menggunakan one sample t-test.